Selamat pagi Gretchu, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama dengan Miss Meta. Nah, hari ini sebelum kita akan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami akan belajar, memberikan hikmat, berikan kepintaran, kecerdasan. Dari awal sampai selesainya Tuhan menyertai pertemuan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik muatan PPKN. Halo anak-anak, selamat pagi. Jika materi sebelumnya kita belajar tentang aturan di rumah dan aturan ketika bermain, kali ini kita akan belajar tentang tata tertib di sekolah. Apa itu tata tertib? Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila dilanggar, maka akan mendapat sanksi. Nah, tujuan dibuatnya tata tertib di sekolah untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Mematuhi tata tertib akan membuat hidup menjadi lebih disiplin. Siapa saja yang wajib mematuhi aturan di sekolah? Yang wajib mematuhi aturan di sekolah adalah semua warga sekolah. Ada kepala sekolah, ada bapak ibu guru, ataupun siswa. Jika anak-anak melanggar tata tertib di sekolah, maka anak-anak akan mendapatkan hukuman dari guru. Hukuman yang diberikan pun bermacam-macam. Misalnya, jika anak-anak datang terlambat ke sekolah, maka anak-anak akan mendapat hukuman tidak boleh langsung masuk ke kelas. Jika anak-anak berkelahi dengan teman, maka anak-anak akan mendapat hukuman berdiri di depan kelas. Sekarang mari kita lihat contoh tata tertib di sekolah. Yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal. Misalnya, hari Senin memakai seragam putih merah. Hari Selasa memakai seragam putih biru. Sedangkan hari Rabu memakai seragam pramuka. Anak laki-laki memakai celana, sedangkan anak perempuan memakai rok. Mengapa anak-anak harus memakai seragam jika berangkat ke sekolah? Anak-anak, seragam itu adalah identitas sekolah. Selain itu, dengan mengenakan seragam dapat memberikan rasa nyaman saat belajar. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Itu artinya anak-anak tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Yang ketiga, mendengarkan guru saat mengajar. Mengapa anak-anak harus mendengarkan guru saat mengajar? Iya, supaya anak-anak bisa memahami apa yang dijelaskan oleh ibu guru. Nah, berikut ada beberapa contoh hal yang harus dilakukan di sekolah ataupun yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Kita lihat dulu contoh hal yang harus dilakukan di sekolah. Yang pertama, melakukan piket sesuai jadwal. Yang kedua, memakai seragam yang bersih dan rapi. Yang ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran. Sedangkan hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah antara lain, yang pertama, merusak buku perpustakaan. Yang kedua, terlambat datang ke sekolah. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Apa akibatnya jika anak-anak melanggar tata tertib di sekolah? Nah, berikut contohnya. Jika anak-anak datang terlambat ke sekolah, selain mendapat hukuman dari guru, anak-anak pun dapat ketinggalan pelajaran. Yang kedua, membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan lingkungan sekolah menjadi kotor. Nah, supaya anak-anak tidak mendapatkan sanksi atau hukuman, yuk anak-anak, mari kita patuhi tata tertib yang ada di sekolah kita. Sekian penjelasan materi hari ini. Selanjutnya kita masuk dalam subtema yang keempat. Baiklah, hari ini kita akan belajar PPKN tentang aturan di tempat wisata. Sama seperti di rumah ataupun di sekolah, di tempat wisata pun ada hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Hal yang harus
harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan inilah yang biasa disebut dengan aturan. Mengapa di tempat wisata juga harus ada aturan? Aturan di tempat wisata dibuat agar semua pengunjung di tempat wisata merasa aman dan juga nyaman. Nah, siapa sajakah yang wajib mematuhi aturan di tempat wisata? Betul sekali. Yang wajib mematuhi aturan di tempat wisata adalah semua pengunjung yang datang ke tempat wisata tersebut. Jika pengunjung tidak mau mematuhi aturan yang ada, maka dapat menimbulkan kegaduhan. Tentunya jika terjadi kegaduhan, kita sebagai pengunjung pun akan merasa tidak nyaman. Apa saja contoh aturan di tempat wisata? Yang pertama, membuang sampah harus pada tempatnya. Yang kedua, mengantri tiket dengan rapi agar tidak mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, tidak mencoret-coret tempat wisata agar kawasan wisata tetap bersih dan pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Berikut hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Yang pertama, menginjak rumput dan memetik tanaman agar kawasan wisata tetap terjaga keasriannya. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, mencoret-coret kawasan wisata. Manfaat mematuhi aturan di tempat wisata yaitu: yang pertama, menjaga keselamatan diri di tempat wisata. Yang kedua, menjaga kebersihan di tempat wisata. Nah, anak-anak, mari kita patuhi semua aturan yang ada di tempat wisata agar semua pengunjung termasuk kita lebih nyaman dalam berwisata dan tentunya akan mendapatkan pengalaman berwisata yang menyenangkan. Nah, demikianlah materi kita hari ini tentang aturan di sekolah dan aturan di tempat wisata. Baiklah teman-teman, kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyertai pertemuan kami dari awal sampai selesainya. Tuhan, saat ini kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan menyertai kami semua. Tolonglah kami semua Tuhan. Pertama-tamakan kami hikmat, semangat yang baru untuk kami dapat belajar dengan penuh maksimal. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye semuanya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.